Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin wa dama wa syarrin wa aman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala binikmatillah. Sebulan kita melaksanakan ibadah puasa dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala bergema kumandang takbir di hari raya Idul Fitri, seluruh umat muslimin yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, seketika Allah bersihkan jiwanya, ruhaninya kembali ke fitrah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosanya, dosa yang telah lalu, maka kembali ke fitrah. Bulan Syawal, Idul Fitri merupakan bulan kemenangan bagi umat muslimin yang sudah ditarbiyah ruhaninya, hawa nafsunya dengan tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Lantas setelah kita suci kembali ke fitrah diri kita ini, bagaimana langkah untuk menjaga kefitrahan ini pasca bulan suci Ramadan? Di bulan-bulan yang lainnya di luar bulan suci Ramadan. Maka para pemirsa, ada beberapa langkah yang harus kita jalani untuk supaya fitrah kita ini terjaga. Yang pertama adalah tazkiyatun nafsi. Pertama, senantiasa kita membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita dari apa? Dari kotoran-kotoran hati. Membersihkan diri kita, hati kita dari penyakit-penyakit hati. Di antaranya penyakit ujub, penyakit riya, ibadah bukan karena Allah, ibadah semata-mata ingin pujian dari manusia. Penyakit hati, takabur, hasad, dan lain-lainnya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, 10 penyakit batin dalam kitab Al-Arba'in Fusul. Maka untuk menjaga kita supaya tetap dalam kesucian, dalam fitrah, maka kita harus senantiasa membersihkan ruhani kita, membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati. Dengan cara apa membersihkannya? Dengan banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Banyak kalimat istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian bertobat kepadanya. Memperbanyak zikrullah, mengingat kepada Allah. Kemudian berbanyaklah sholawat. Berbanyak ibadah-ibadah yang lainnya di luar bulan suci Ramadan. Maka kita akan terjaga dari fitrah kita. Kemudian langkah yang kedua adalah muhasabah. Kita harus menghisab-hisab, menghitung-hitung amal ibadah kita selama hidup kita di dunia ini. Allah berikan kita nikmat berupa dipanjangkan umur. Umur kita 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai lebih daripada 60 tahun. Maka kita berintrospeksi diri, muhasabah, menghisab diri kita.
Dari sekian puluh tahun yang Allah berikan umur, kesempatan hidup di dunia ini, berapa banyak yang kita pergunakan untuk ibadah? Berapa banyak yang kita pergunakan untuk kelalaian atau kemaksiatan kepada Allah? Kenapa? Karena kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Kita akan menghadapi hidup keabadian di akhirat kelak. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Maka muhasabah, selalu berkaca diri, selalu menghitung amal-amal kita. Karena kita harus bahagia di dunia, harus pula bahagia di akhirat. Kemudian langkah yang ketiga adalah muraqabatullah atau muraqabah. Hati senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Kalau seorang hamba hatinya sudah merasa dilihat oleh Allah, maka dia akan meninggalkan kemaksiatan. Maka dia akan meninggalkan kezaliman. Bahkan dia akan mencegah, menjauhi kemaksiatan dan kezaliman. Kemudian kalau hatinya serasa melihat Allah atau selalu diawasi oleh Allah, maka dia akan ibadahnya penuh dengan kesungguh-sungguhan. Maka kalau sudah muraqabah batin kita ini, hati kita ini senantiasa diawasi oleh Allah, akan mampu menjaga fitrah kita di luar bulan suci Ramadan. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian langkah yang terakhir, langkah yang keempat adalah mujahadah. Kita harus sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sungguh-sungguh melakukan hablum minallah, ibadah kepada Allah, hubungan kepada Allah, kemudian hablum minan nas, menjaga hubungan dengan sama manusia. Sungguh-sungguh dalam ibadah kita kepada Allah, sungguh-sungguh dalam bersedekahnya, sungguh-sungguh dalam sholatnya, kemudian sungguh-sungguh dalam baca Qur'annya, sungguh-sungguh dalam salawatnya. Seluruh aktivitas ibadah harus disertai dengan sungguh-sungguh. Mujahadah. Betapa berkualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah langkah-langkah untuk menjaga kefitrahan kita pasca bulan suci Ramadan. Semoga kita semua senantiasa fitrah sampai Allah menjemput kita, sampai datang ajal kematian kita, kita dalam keadaan fitrah dan terjaga predikat kita sebagai orang yang muttaqin, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang yang Islam, orang yang beriman, dia menginginkan kebahagiaan di dunia dan kelak kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan kultum kali ini bermanfaat bagi pribadi saya, umumnya bagi pemirsa yang menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.